Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton YouTube Yaur UM Bandung? Perkenalkan, saya Esti Fatinisa. Dan kita akan membahas tentang toxic parenting. Beneran ada toxic parenting? Ada toxic parenting. Contohnya itu ketika orang tua dia tidak menyesuaikan dengan keinginan anak. Artinya apa coba? Artinya ada komunikasi atau interaksi yang dipaksakan satu arah gitu. Contoh, misalkan kalau untuk anak usia dini ya, si anak misalkan tidak mau melakukan satu hal, kan walau itu anak usia dini teman-teman, mereka punya keinginan sendiri, mereka punya perasaan sendiri. Anak kecil itu bukan miniatur orang dewasa. Nah, kalau dari kecil itu orang tua yang toksik itu akan apa-apa, anak itu nggak bisa bebas untuk mengekspresikan dirinya. Dia mau ini nggak bisa, pokoknya gimana mama, gimana papa, gimana ayah, gimana bunda, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Itu berefeknya nanti ketika dia dewasa gitu ya. Efeknya apa? Satu, bisa anak itu tidak memiliki inisiasi, atau justru anak itu berontak di kemudian hari gitu contohnya. Toxic parenting ya. Jadi toxic parenting itu adalah pola asuh orang tua yang memberikan dampak negatif kepada anak gitu. Jadi kadang kita sering ya dengar toxic banget sih kamu gitu ya, dan itu tuh ternyata bisa dilakukan oleh orang tua. Dampaknya apa sih sebetulnya ya? Tadi dampak-dampak negatif daripada toxic parenting itu misalkan orang tua yang tidak mau mendengarkan anaknya, orang tua yang cenderung egois gitu ya, ingin semua keinginan orang tua itu dijalankan oleh anak, seakan-akan anak itu nggak punya keinginan sendiri gitu. Nah itu sehingga si toxic parenting ini nih, pola asuh yang seperti itu akan membuat anak ini terganggu baik secara fisik ataupun secara mental. Banyaknya sih ke mental ya. Tapi ya kalau zaman now nih, kadang saya juga berpikir, apa benar orang tua kita yang memang menjadi toxic parents, or kita nih sebagai anak justru yang menjadi toxic child? Itu bisa terjadi keduanya teman-teman. Kalau misalnya toxic child itu seperti apa ya? Ketika ada disclaimer atau pembenaran dari yang tadi bahwa anak itu punya keinginan dan lain sebagainya gitu, tetapi menjadi seorang anak yang tidak mau diatur sama sekali gitu ya. Orang tua sudah mengarahkan gitu, orang tua mencoba dengan sebaik mungkin nih, tapi si anak tetap dengan kemauan yang misalkan melanggar norma gitu ya, melanggar syar'inya seperti apa. Sehingga kalau seperti itu, coba kira-kira yang menjadi toxic itu bener parentsnya or kita sebagai anak? Saya pernah baca buku ya, The Level of Generation, and I think the level of generation is truth. Jadi perbedaan cara mengasuh anak itu tergantung daripada generasi orang tuanya gitu ya. Dan ya itu betul seperti itu. Contoh saya, berarti saya ini produk generasi baby boomers ya gitu saya nih ya, yang mana mereka itu lebih cenderung ke prestasi anaknya, barangkali ada yang selalu dibanding-bandingin, pokoknya lebih ke prestasi banget, terus kerja dan lain sebagainya. Nah kalau dipandang di zaman now itu menjadi toxic deh parentsnya gitu. Tetapi teman-teman, itu harus diketahui juga bahwa itu adalah gaya daripada pengasuhan baby boomers. Nah kemudian berkembang ilmu, generasinya juga berbeda.
itu akan menjadi berbeda juga saya sekarang sebagai orang tua begitu ya, karena sudah merasakan dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan yang menjadi tidak begitu. Tetapi satu hal adalah pola asuh itu kadang mempengaruhi ketika kita juga mengasuh ya. Jadi mempengaruhinya itu ada dua. Yang satu, karena kita udah ngerasa nggak enak maka kita tidak melakukan lagi pola asuh yang seperti itu, atau secara tidak sadar kita melakukan pola asuh yang sama yang dilakukan oleh orang tua. Kalau tadi urusannya labeling gitu ya, itu tadi sebetulnya ketika orang tua menganggap bahwa apa yang dilakukan orang tua itu yang terbaik untuk anak tanpa mendengarkan gitu ya. Sebetulnya anak mau apa sih? Intinya sih tadi bahwa ini dari mulai anak usia dini mereka udah punya rasa, sudah punya keinginan sendiri. Mereka bukan miniatur orang dewasa. Labeling adalah salah satu daripada contoh konkret toxic parents gitu. Di zaman now ini key pointnya itu satu, yaitu komunikasi dan interaksi. Bagaimana membangun komunikasi dan interaksi yang positif kepada anak gitu. Sehingga itu kita harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan dengan ya zaman now gitu ya, zaman now. Jadi kalau misalnya ada istilah bahwa orang tua sekarang harus menjadi teman bagi anaknya, iya gitu ya, iya, dengan koridor-koridor tersendiri tentunya gitu. Agar tidak menjadi toxic parent, yang pertama nih yang sekarang lagi hype itu adanya inner child. Jadi itu tadi ya, bahwa pola asuh orang tua kita itu mempengaruhi cara kita nanti ke anak. Yang pertama adalah memaafkan terlebih dahulu apa yang orang tua sudah lakukan pada kita. Ingat, sebagai muslim tentu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun anggaplah orang tua setoksik apa, kita harus menerima, memaafkan dulu. Jadi memaafkan orang tua, memaafkan diri, memaafkan lingkungan, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kemudian banyak belajar. Sekarang itu udah di mana-mana ya, ilmu parenting itu sudah di mana-mana. Dan satu hal bahwa parenting itu tidak menjadi sesuatu yang baku. Parenting itu nggak baku, teman-teman. Harus menyesuaikan dengan interaksi, komunikasi dengan pasangan, kemudian budaya yang akan kita bentuk dalam keluarga kecil kita nanti gitu ya. Jadi itu harus kita sadari. Jadi tidak ditelan mentah-mentah kata pakar ini parenting itu harus begini gitu ya. Tapi tetap harus menyesuaikan dengan gaya di keluarga kita gitu ya. Kemudian tadi sudah ya banyak belajar, intinya adalah ada di komunikasi. Untuk zaman now, komunikasi is the key. Jadi bagaimana kita membentuk komunikasi yang positif dengan pasangan dan juga dengan anak kita. Di Al-Quran sudah banyak sekali sebetulnya ya bagaimana tentang pengasuhan anak di surat Luqman. Tapi saya akan memberikan garis bawah karena saya tadi bilang key pointnya itu ada di komunikasi gitu ya. Saya ingin mengambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu bagaimana dia berkomunikasi dengan anaknya. Ada di surat As-Saffat surah ke-37 ayat ke-100 kalau nggak salah. Itu adalah ketika Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, itu nggak langsung langsung aja ya, oh ini saya dikasih perintah langsung aja, tidak. Dia mengkomunikasikan terlebih dahulu loh pada anaknya, padahal itu perintah daripada Tuhannya, tapi dikomunikasikan. Nah gitulah kurang lebih ya, ayah mendapatkan perintah dari Allah gitu. Nah itu perintah dari Tuhan gitu untuk menyembelih, dan itu dikomunikasikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Artinya apa? Di sini kita bisa mengambil hikmah bahwa komunikasi itu wajib dibangun pada anak kita apapun kondisinya, dan itu dibangun sejak dini teman-teman ya.
itu mohon dibangun sejak dini. Apakah anak usia dini sudah bisa diajak komunikasi? Sekali lagi, balik lagi ke konsep yang tadi, bahwa membangun komunikasi sesuaikan dengan gaya komunikasi anak kita, pasangan kita, dan juga lingkungan keluarga kita. Sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa diajak interaksi, oke? Buat para orang tua nih, ada satu quotes yang dikemukakan oleh Joseph Hobart gitu ya, bahwa anak-anak lebih membutuhkan model yang baik dibandingkan dengan kritik. Yuk kita refleksi sama-sama, apakah kita sudah menjadi model yang baik atau kita hanya orang tua yang penuh dengan kritik. Dan untuk anak-anak yang barangkali sudah bisa merasakan bagaimana pola asuhnya, yang pertama, teman-teman, anak-anakku barangkali di sini, terima bahwa itu adalah takdir Allah untuk kita semua, bahwa orang tua kita mau bagaimanapun adalah tempat kita atau salah satu jalan kita untuk bisa masuk surga. Mau bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap pola asuh tadi, dikomunikasikan, dan jangan lupa segala sesuatu itu atas izin Allah, maka memintalah pada Allah untuk bisa dilembutkan hatinya, baik orang tua kita ataupun orang tua yang memiliki anak yang menjadi ujian. Minta dilembutkan hatinya sama Allah. Oke, la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau misalkan teman-teman sebagai calon ibu, calon ayah, atau barangkali memang tertarik gitu ya dengan ilmu parenting, di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Bandung, kita ada mata kuliah yang memang membahas tentang parenting gitu ya. Kalau misalkan tertarik gabung di sini di Prodi PIAUD UM Bandung, kami tunggu. Baik teman-teman, terima kasih, thanks for watching, dan nantikan konten-konten berikutnya di YouTube PIAUD UM Bandung yang akan lebih menarik tentunya. Sekali lagi terima kasih, saya Esti Fatinisa undur diri. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.